Angkara gung neng ganggung gumulung kekolongane ira di dalam diri setiap manusia ada segulung kecil lembar catatan berisi banyak keinginan. Jika digelar gulungan itu, maka lebarnya mampu mengalasi seluruh permukaan bumi. Jika dikembangkan lembar catatan itu, maka besarnya dapat melenyapkan langit dari pandangan mata. Luasnya menjangkau 8 penjuru cakrawala. Terlompo lekare kongsi yen tenumbar ambabar tatiru beto tebalnya menghalangi nur yang hendak menerangi kalbu manusia. Segulung kecil yang aslinya raksasa itu bernama apa saja. Kadang ia disebut angkara, juga dinamakan syahwat fana. Aku memanggilnya berahi, engkau menyapanya ambisi. Orang-orang mengingatnya sebagai keserakahan, nafsu tak terkendali. Benar, ia memang kekufuran tak terperi. Sekali saja ia digelar tanpa kendali nalar dan hati, maka petir dan mendung akan datang merampas kedamaian, lalu mengirimkan hujan badai kekhawatiran yang akan menggenangi jantung setiap insan. Maaf, bukankah Anda Dewi Kunti? Rapat di tempat ini. Ya, di sini. Tepi sungai ini harus ada perang saudara. Dan aku tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Mereka keras kepala. Itu yang paling kubenci dari sifat lelaki. Sebaiknya bibi saya antarkan pulang. Perang akan membuat tempat setenang dan seindah ini menjadi sangat bising dan menyeramkan bibi. Bahkan membahayakan keselamatan siapapun dan apapun yang ada di sini. Terima kasih. Maaf. Siapa namamu tadi? Basukarna. Ya. Terima kasih Basukarna. Tapi aku belum ingin pulang.
Apa ada yang Bibi tunggu? Ya, ada. Jika boleh tahu, Bibi sedang menunggu siapa? Kenangan. Aku sedang menunggu kenangan yang selalu sedia membawaku bertamasya ke masa lalu yang sangat indah, sekaligus mengharukan karena sesuatu yang membuatku mampu menyungging senyum, sekaligus meneteskan air mata. Tampaknya sangat berharga bagi Bibi. Iya, sangat berharga. Bahkan tidak dapat digantikan oleh gunung emas sekalipun. Bibi Kunti memendam kenangan di tempat ini. Ada yang sama, tapi beda. Aku menanam harapan di tempat ini, Bibi. Oh iya, harapan tentang apa yang kau tanam di sini karena Harapan bertemu dengan seseorang yang sekian lama ku rindukan, Bibi. Aku sangat merindukannya, bahkan hingga saat ini. Seandainya aku dapat benar-benar bertemu dengannya di sini, aku pasti akan memeluk tubuhnya dengan erat. Akan kucium tangannya dan kutumpahkan seluruh rinduku yang nyaris membeku selama ini, Bibi. apakah dia kekasihmu karena? Apakah kau sangat mencintainya? Iya, dia kekasihku. Aku sangat mencintainya, Bibi. Sejak kapan kalian berpisah? 38 tahun yang lalu. Jangan bergurau karena usiamu saja sekarang pasti belum genap 40 tahun. Mana mungkin kau sudah punya kekasih selagi masih bayi. Kekasih yang kurindukan itu adalah ibuku, Bibi. Kata ayah angkatku, dia meninggalkan aku 38 tahun lalu ketika aku masih bayi merah di tepi sungai ini. Oh, jadi yang kau maksud kekasih itu ibumu. Lalu, kenapa tadi kau bilang kata ayah angkatku? Apakah ayah kandungmu juga pergi? Entahlah, Bibi. Aku tidak tahu. Hingga kini, aku hanya punya ayah angkat. Maaf, kenapa jadi aku yang banyak cerita? Oh ya, bagaimana dengan kenangan Bibi di tempat ini? Ya, hampir sama. Aku berpisah dengan kekasihku di tempat ini. Dia anak pertamaku, anak buah cintaku dengan Surya. Surya. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Lelaki yang kucintai sebelum aku dinikahi Pandu Dewayana. Kami juga berpisah 38 tahun yang lalu. Di sini, di tempat ini, aku menitipkan bayiku itu kepada seorang kusir. Kusir. Kenapa banyak kesamaannya? Ayah angkatku juga seorang kusir. Benarkah? Siapa nama ayah angkatmu karena? Katakan karena siapa namanya? Mungkinkah, Bibi? Ayo katakan karena. Tidak mungkin. Siapa nama ayah angkatmu itu? Apakah namanya nama ayah angkatmu Adirata. Adirata. Suram Oh, anakku karena kau anakku karena Bibi Kunti, ibuku. Oh Tuhan, benarkah ini? Mimpikah aku? bukan karena ini bukan mimpi. Jika memang benar selama ini kau dibesarkan oleh Adirata, kau
anakku, kau putra Surya. Surya, putra Surya. Ya, aku ingat. Ayah angkatku sering memanggilku dengan sebutan putra Surya. Benarkah aku anak Surya? Iya, kau Surya Temaja karena kau anak Surya, anakku. Kau anak kami Basukana. Ibu, aku tidak percaya ini. Tidak mungkin. Aku tak sanggup memelukmu. Oh, karena anakku, maafkan ibu nak. Aku tak pantas memelukmu. Oh Tuhan. Tanpa tilas. Karena mari kita pulang ke Amarta. Sekarang kau, anakku yang hilang, telah kembali pulang. Ayo nak, kita pulang ke Amarta. Bantulah adik-adikmu, para putra Pandu melawan keangkaraan para putra Destarasta. Mari nak. Maaf ibu, sejak bayi aku dibesarkan oleh Adirata. Aku makan dan minum dari bumi dan langit Astina. Aku prajurit Astina. Aku harus berperang untuk Astina. Apakah kau tega berhadapan dengan saudaramu sendiri, nak? Kamu seberang tidak mengenal kata tega dan tidak tega, ibu. Prajurit hanya tahu arti kata berani, tidak yang lain. Tapi kau akan berperang dengan saudaramu sendiri, kan? Di Palagan tidak ada kata saudara, ibu. Palagan hanya mengenal kata kawan dan musuh. Meskipun saudara, jika bukan kawan berarti dia musuh. Kau sungguh tidak mengerti perasaan seorang ibu yang takut kehilangan anaknya, kan? Jika ibu mengakui Basukarna sebagai anakmu, maka ketahuilah ibu, Basukarna adalah lelaki, dan anak lelakimu ini adalah prajurit. Jangan pernah meneteskan air mata atas kepergian seorang prajurit ke medan perang. Ada yang telah meniup terompet kerang, ada yang telah menabuh genderang. Ya, gemuruh itu pun telah terdengar. Panji-panji keakuan telah dikibarkan. Pasukan telah diberangkatkan. Gemuruh itu semakin jelas terdengar. Astina dan Amarta bukan lagi tetangga. Korawa dan Pandawa bukan lagi saudara. Tak ada lagi bahasa kata.
hanya ada bahasa pedang, panah dan gada. Darah membanjir di Kurusetra. Tak ada harum bunga, tinggal anyir yang tersisa. Debu membumbung di Kurusetra. Tak ada segar udara, tinggal perih dan sesak yang terasa. Kalah dan menang telah kehilangan makna. Gemuruh perang terus saja membahana. Gemuruh perang ada di mana-mana. Gemuruh perang tak hanya ada di Kurusetra. Gemuruh perang juga terdengar dari dalam dada Duryudana. Gugurnya Bisma, Bogadenta, Jayadrata, Guru Drona, juga kematian anaknya Laksmana telah membuatnya limbung. Akankah perang masih saja diteruskan? Berapa banyak lagi yang akan dikorbankan? Ya, perang tak berkesudahan ada di dalam dada Duryudana, sang penguasa Astina. Duryudana, kau memanggilku? Duryudana. Duryudana. Oh, kakak, silakan. Maaf, aku sedang... Sudahlah. Aku tahu. Dan sekarang aku sudah ada di hadapanmu. Apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Rasanya aku sudah tidak punya kekuatan lagi, Kak. Begitu juga untuk memberi perintah apapun kepadamu. Apa gerangan yang membuatmu kehilangan kekuatan, Duryudana? Perang memang selalu meminta korban. Sampai kapan? Sampai kapan kau akan menyesali kematian anakmu Laksmana atau gugurnya adikmu Dursasana dan Bogadenta? Apakah kau sudah benar-benar siap kehilangan tahta Astina? Atau kau sudah siap menjadi budak di Amarta? Aku masih ada bersamamu, Duryudana. Tapi, Kak... Tapi apa? Kau mulai cedera rasa takut. Tidak. Lalu apa yang membuat pundakmu miring sebelah? Aku tidak ingin ada keluargaku yang menjadi korban lagi. Dan karena itu, kau akan menyerah begitu saja. Kau akan memberikan darah yang mengatur tubuh yang Bisma. Sia-sia. Betapa kecewanya mereka di sana. Tidak. Aku pasti membalas atas kematian mereka. Aku pasti akan meminum darah pembunuh anakku. Aku akan memanggang tubuh pembunuh adikku. Kau tidak akan pernah melakukan apapun, Duryudana. Kurusetra bukan tempat untuk saling balas dendam. Salah jika maju ke medan laga berbekal amarah. Kau akan kalah. Kau harus berbekal keberanian. Kau harus yakin mendapatkan kemenangan. Sudah aku bilang, aku bukan penakut. Kau memang bukan penakut, tapi nyalimu ciut. Sadarlah, Duryudana. Ini bukan hanya kepentingan keluarga, sehingga kau bersemangat untuk menang hanya karena keluargamu telah menjadi korban. Aku memang semakin bingung dengan perang ini. Aku semakin tidak tahu apakah harus menang atau kalah. Sudahlah. Perang ini belum usai, dan kita belum kalah, Duryudana. Karena kita memang akan menang. Besok pagi, izinkan aku yang memimpin pasukan. Tunggu dulu, Kak. Menunggu apa lagi? Sebaiknya jangan kakak yang menjadi panglima besar besok pagi. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apakah aku tidak sepadan dengan para perwira Astina yang telah gugur itu? Katakan saja. Atau kau tidak yakin dengan kesetiaanku karena aku bukan saudara kandungmu, karena aku hanya kakak angkatmu, atau karena aku hanya kakak ipar istrimu? Tidak, Kak. Bukan itu masalahnya. Tapi
bagaimana dengan Surtikanti istrimu? Duryudana, kenapa kau sebut nama perempuan di saat kita sudah berbicara masalah perang? Bicara perang berarti bicara keberanian, Duryudana. Keberanian hanya ada di dalam dada para lelaki untuk berani maju ke medan perang. Aku tidak butuh izin istriku untuk berperang. Aku hanya butuh keberanian, itu saja. Tapi tidak sesederhana itu, Kak. Sudahlah, medan perang tidak butuh orang yang pandai mengayunkan pedang. Tidak butuh orang yang terampil memainkan tombak. Karena medan perang bukan panggungnya para badut. Tak ada gunanya kuat mengangkat busur, cekatan melepaskan anak panah, bahkan tangguh menunggang kuda jika yang dimiliki hanya rasa takut. Ya, benar. Aku percaya dengan keberanianmu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu. Tapi, bukankah kau belum pernah menjadi panglima perang sebesar ini sebelumnya? Jika pengalaman berperang itu menjamin kemenangan, tentu para perwira yang kau angkat menjadi panglima itu tidak akan tewas bersimbah darah di Kurusetra, Duryudana. Kurang apa dengan yang Bisma Dewa Brata? Siapa yang berani menyaksikan ketepatannya mendidikan anak panah? Toh akhirnya kalah hanya oleh Sri Kandi, prajurit wanita. Kurang apa dengan kepiawaian Guru Drona menyusun strategi? Toh akhirnya tewas hanya karena tipuan murahan Kresna. Baik, jika begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku harus bilang apa lagi? Kau restui ataupun tidak, aku akan tetap berangkat ke medan perang melawan prajurit Amarta karena aku prajurit Astina. Baiklah, Kak. Hari ini aku mengangkatmu menjadi panglima perang Astina. Pergilah ke Kurusetra dan bawalah kemenangan untuk Duryodhana. Sekarang katakan siapa yang kau percaya untuk menjadi kusir kereta perang. Aku butuh seorang kusir yang kesetiaannya pada Astina tidak diragukan lagi, dan ahli perang. Menurutmu, siapa yang pantas menjadi kusir agung itu? Ayah. Maksudmu Paman Adirata? Bukan, maksudku ayah mertua kita. Apa? Aku tidak berani, Kak. Terbukti, kau memang penakut. Apakah ayah Salya akan bersedia? Itu tugasmu. Gemuruh perang kian keras terdengar. Anyir telah menenggelamkan Kurusetra. Sesak kian menghunjam dada. Perang tidak juga berkesudahan. Perang juga berkecamuk di dalam dada Arjuna. Kematian Irawan masih menyisakan air mata. Gugurnya Abimanyu makin membuat hatinya luluh. Tak ada lagi ambisi. Keputusasaanlah yang kini menguasai. Gemuruh perang makin seru saja. Ya, pertempuran sengit telah terjadi di dalam dada Arjuna, sang panglima Amarta. Apalagi yang kau pikirkan, adikku? Apalagi kalau bukan perang ini, Kak. Bagus, bagus. Memang begitulah seharusnya. Kau seorang panglima Amarta. Tugasmu memang harus memikirkan hal itu. Mencari cara, strategi, taktik, atau apapun istilahnya untuk memenangkan pertempuran. Kak, apa pentingnya memenangkan pertempuran bagimu? Kau bertanya padaku, Arjuna. Ya, apa pentingnya menang dalam perang ini, Kak? Kalimatmu sungguh menggelikan, Arjuna. Jika saja ini perangku, pastilah pertanyaanmu akan kujawab dengan tegas. Tapi ini perangmu, Arjuna.
Aku tidak akan mau ikut bertanggung jawab atas semua akibat dari terjadinya perang ini. Dan aku sudah tidak ingin banyak terlibat lagi. Arjuna, Arjuna, aku tidak menyangka ternyata kau juga bisa bercanda. Aku tidak sedang ingin bercanda, Kak. Lalu, bagaimana kau bisa mengatakan tidak ikut bertanggung jawab atas perang ini? Amarta milikmu, milik kalian para putra Pandu. Amarta bukan milikku. Semua orang tahu yang menjadi panglima Amarta itu Arjuna, bukan Kresna. Kau masih ingin bilang tidak bercanda? Aku tidak menginginkan perang ini. Oh ya? Apa alasanmu? Perdamaian lebih baik daripada permusuhan. Kau yakin itu? Aku tidak yakin kau memahami kata-katamu sendiri, Arjuna. Tanganmu sudah terlanjur berlumuran darah para perwira Hastina. Dan sekarang kau bilang perdamaian lebih baik? Aku menyesal, Kak. Aku menyesal telah menuruti ambisi saudara-saudaraku. Aku menyesal telah tega membunuh mereka, pemuda-pemuda belia yang diperalat oleh para pemburu kekuasaan. Arjuna, Arjuna, aku turut bersedih. Sedih mendengar penyesalan seseorang yang tidak bersikap ksatria. Apa arti sikap ksatria, Kak? Apakah dengan berani maju ke medan laga itu berarti ksatria? Apakah jika tidak merasa berdosa membunuh siapapun yang dianggap musuh itu sikap ksatria? Apakah pura-pura buta melihat penderitaan rakyat akibat perang itu ksatria? Apakah pura-pura tuli mendengar jeritan anak dan istri mereka yang gugur di babaratan itu ksatria? Katakan padaku, Kak, apa arti ksatria? Baiklah, baiklah adikku. Sederhana saja. Sikap kesatria adalah keberanian untuk mengakui kesalahannya sendiri. Hanya itukah? Ya, dalam hal ini hanya itu. Dan sesederhana itu. Mengakui keterlibatanmu sebagai penyebab terjadinya perang itu kesatria. Menyalahkan saudara-saudaramu sebagai penyebabnya itu berarti kau pecundang, Arjuna. Mengakui bahwa di dalam dirimu juga ada ambisi untuk menguasai itu sikap kesatria. Menuding orang lain sebagai pemburu kekuasaan itu tabiat pecundang, Arjuna. Aku tidak peduli lagi apakah aku kesatria atau bukan. Sekarang aku hanya ingin perdamaian. Sudah terlampau banyak menjadi korban kekejian perang hanya demi nama besar, kekuasaan, tahta, dan sekeping kebanggaan. Kita telah menafikan arti perdamaian, Kak. Apa yang kau tahu tentang perdamaian, Arjuna? Aku tahu dengan jelas. Oh ya? Ya, jika aku memilih perdamaian berarti Irawan masih hidup hingga saat ini. Dengan perdamaian Abimanyu tidak akan pergi dengan ratusan anak panah yang menancap di tubuhnya. Dengan perdamaian menantuku tidak akan melahirkan tanpa kehadiran suami di sampingnya. Dengan perdamaian cucuku tidak akan lahir yatim, Kak. Seka air matamu, Arjuna. Lelaki pantang menangis. Teganya kau melarang seorang ayah yang menangisi kematian anaknya. Setiap yang bernyawa pada akhirnya akan mati, Arjuna. Termasuk kita. Kau, aku, bukan hanya anakmu. Kau tahu itu. Sepertinya kau tidak pernah merasa punya anak, Kak. Kalau hanya untuk menangisi kematian, kenapa tidak kau tangisi kematianmu sendiri saja?
Haruskah aku menjawab pertanyaan-pertanyaanmu yang membuat hatiku semakin bimbang? Sudah kuduga, kau memang sedang dikuasai oleh kebimbangan. Kau bingung memahami apa itu keberanian dan apa itu ketakutan. Kau gunakan istilah berani berdamai untuk mengganti istilah takut berperang. Kau anggap itu sudah benar. Kau gunakan kata kasihan untuk mengganti kata kejam. Aku semakin bingung mendengarmu. Tentu saja kau bingung karena kau menginginkan kebingungan itu sendiri. Lalu kau akan berlindung di balik kebingungan itu agar kau tetap disebut pemberani, pahlawan, kesatria. Padahal kau penakut, pengecut, pecundang. Aku menginginkan perdamaian, Kak. Hanya perdamaian. Baik, baik. Tapi apakah jika Arjuna menginginkannya, itu berarti Duryudana juga bersedia? Apakah juga Amarta menarik pasukannya, lalu Astina berhenti menyerang? Apakah jika kau mengalah, Duryudana lantas mau menurunkan panji-panji perangnya? Apakah jika kau memilih diam dan tidak melawan, lantas tidak akan ada lagi korban berjatuhan? Ayo, sekarang jawab pertanyaanku, Arjuna. Entahlah. Kekasihku, sayangku, pujaanku, coba pandanglah suamimu ini. Surtikanti, tidakkah kau ingin memberikan kecupan mesra di kedua pipi sebelum ke Kurusetra? Aku tidak mau. Aku tidak mau jika akhirnya hanya akan menjadi kecupan terakhir. Apa maksudmu, Surtikanti? Bukankah kau akan pergi? Surtikanti, kenapa kau tidak pandai memilih diksi? Aku akan berangkat, bukan pergi. Apa bedanya? Toh kau juga akan meninggalkanku. Tidak, sayang. Aku hanya akan berangkat berperang, bukan pergi meninggalkanmu. Kapan kau akan kembali? Kapan? Kau pasti tak akan bisa menjawabnya. Tentu aku bisa menjawabnya. Aku akan pulang setelah perang usai, dan aku pasti pulang membawa kemenangan. Bohong!
Kau bohong karena Usap air matamu, Surtikanti. Aku tidak bohong, Surtikanti. kau bohong. Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Hentikan tangismu itu. Silakan pergi. Biarkan aku sendiri. Jika memang salah, katakan apa salahku. Jangan hanya membuatku merasa bersalah tanpa mengerti apa yang salah. Aku tidak mau kau pergi karena Apa artinya? Apa artinya? Kau tidak mengizinkan aku berangkat untuk perang. Begitukah maksudmu? kenapa harus berperang? Itu tugasku. Memangnya apa jabatanmu sehingga kau harus berperang? Aku prajurit. Apakah prajurit yang maju berperang harus menang? Ya, harus menang. Apakah prajurit yang maju berperang pasti akan menang? Ayo jawab. Apakah prajurit yang maju berperang pasti akan menang? Surtikanti. Kenapa tidak kau jawab karena Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkanlah suami. Surtikanti, maafkan aku. Iya, maafkan aku istriku. Maafkanlah suamimu. minta maaf atas apa? Kau sudah telanjur memilih jalan prajurit. Dan kau tampaknya sangat mencintai jalan itu. Mungkin melebihi cintamu padaku. Tidak. Tidak ada yang kucintai melebihi cintaku pada dirimu. Basukarna saat mencintaimu, Surtikanti. Basukarna akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Yakinlah itu. Aku benci kata-katamu. Aku benci kau mengatakan lagi kalimat itu. Aku benci kau mengatakannya saat kau akan meninggalkanku. Aku benci cintamu. Surtikanti, aku mencintaimu. Dan aku milikmu malam ini. Kamu melukku sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di Surtikanti, sekarang izinkan aku berangkat. Kenakan dulu baju jirahmu. Kau semakin tampan dan gagah dengan baju ini. Kau juga semakin cantik dengan senyum itu. Izinkan aku berangkat sekarang. Doakan aku mendapat kemenangan. Kau pasti akan menang karena cintaku bersamamu. Aku mencintaimu.
Aku juga sangat mencintaimu karena Takkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit oleh aku pun takut kehilangan dirimu. Takkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit oleh aku pun takut kehilangan. Kakimu kok kawruhana den waspada ing jaman tali geni kahanan horekumoro kontrang kantring projalmo udan tangis banjir gede sarah balong kinobar kobar dahono sinumetali ning geni. Kau sudah tidak waras, Dana. Sepertinya kau sudah tidak ingat bahwa aku ini mertuamu. Kalau memang karena yang menginginkannya, suruh dia datang sendiri dan mengatakannya sendiri di hadapanku. Aku ingin melihat apakah dia juga sudah tidak punya adat seperti halnya dirimu. Apa yang telah membuat ayah marah? Bisa-bisanya kau bertanya seperti itu, Duryudana. Apakah pekerja menjadi kusir itu hina? Apakah aku juga perlu menjawabnya? Jika memang hina, kenapa dulu ayah mau menjadi besan Paman Adirata? Bukankah dia hanya seorang kusir? Jangan samakan masalah ini dengan hal itu, Duryudana. Bukankah berdekatan dengan sesuatu yang hina pada akhirnya juga akan ikut hina? Tutup mulutmu, Duryudana. Katakan saja jika memang ayah sudah kehilangan keberanian. Itu bukan watakku. Lalu apa penyebabnya sehingga ayah tidak mau mengusiri kereta perang Karna? Aku ingin aku sendiri yang menjadi panglima. Kau dengar itu? Aku tidak mengerti dengan maksud ayah. Burisrawa telah menjadi korban perang ambisi kalian. Kau masih ingin menanyakan alasan seorang ayah maju ke Palagan? Tidak ada gunanya membahas mereka yang telah mati. Apa katamu? Lancang kau, Duryudana. Aku juga sudah kehilangan anak, ayah. Bukan hanya anak, tapi juga kakek, adik dan guruku. Itu urusanmu. Kau yang menginginkan perang ini, bukan aku. Dan tidak seharusnya keluargaku ikut jadi korban. Apakah ayah lupa bahwa Banowati istriku itu anakmu? Apakah ayah lupa bahwa Surti Kanti istri Karna juga anakmu? Apa kaitan masalah ini dengan mereka? Ayah benar-benar sudah tidak peduli dengan keselamatan mereka. Jangan asal bicara, Duryudana. Dengan tidak mau mendampingi Karna di Kurusetra, berarti ayah sudah tidak mau tahu dengan keselamatan kami dan kemenangan kami. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau justru kalah di medan perang. Termasuk aku. Saya bukan Tuhan. Kau tahu itu? Terserah apa kata ayah. Tapi mengertilah ayah, kemenangan Karna adalah kemenangan Astina. Kemenangan Astina adalah kemuliaanku. Itu artinya juga kemuliaan bagi anakmu Banowati dan Surtikanti.
senjata, perang memang selalu dimulai dan tak pernah kita tahu kapan akan usai. Dalam diam, Salya menyaksikan kacaunya Palagan. Bukan Palagan Kurusetra. Palagan itu ada di dalam dada. Ya, perang itu terjadi di dalam dada Salya. Paman saya. Tunggu paman. Ada apa, Kresna? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu, paman. Kenapa justru terbalik? Kau yang memanggilku. Tentunya kau juga yang membutuhkanku. Salahkah jika aku mau menanyakan keperluanmu? Benarkah yang baru kudengar tadi kalimat milik pamanku yang tampan dan baik hati ini? Aku tidak punya banyak waktu untuk bercanda, Kresna. Baik paman. Aku juga sedang tidak berselera untuk itu. Dan sekarang izinkan aku untuk bertanya, paman. Tentang apa? Tampaknya paman juga sedang tidak bergairah untuk mendengarkan pertanyaan. Katakan saja pertanyaanmu. Gurauanmu sudah basi. Ayolah paman, ayolah. Mana mungkin rembulan tampak indah jika tertutup awan hitam? Ini siang hari, Kresna. Rembulan mana yang engkau maksudkan? Apakah aku tadi berbicara tentang rembulan? Bukan rembulan, paman. Aku berbicara tentang wajah. Maksudmu wajahku? Aku tidak bilang begitu. Lantas wajah siapa? Di sini hanya ada kita. Wajah rembulan. Maaf, bukan. Maksudku wajah paman. Ya, wajahmu paman. Tepat sekali. Wajah paman saya. Aku ingin bertanya kepadamu, Kresna. Oh ya? Bukankah sejak tadi paman terus bertanya dan aku sesekali menjawabnya? Ini pertanyaan yang ada kaitannya dengan wajahku yang sekarang murung. Oh ya? Paman sedang murung? Rupanya dari tadi paman murung. Kenapa baru bilang? Cukup bercandanya, Kresna. Baik. Kalau begitu, katakan paman, apa yang membuat dahimu berkerut? Menurutmu, apa kewajiban menantu kepada mertua? Kenapa paman bertanya tentang hal itu? Atau jangan-jangan paman ingin menikah lagi? Jawab saja pertanyaanku. Atau silahkan saja pergi jika kau mau. Baik, aku pergi sekarang paman. Sampai jumpa. Tunggu dulu, Kresna. Ada apa lagi paman? Kelihatannya paman sedang ingin sendiri. Daripada mengganggu, sebaiknya aku pergi saja. Tidak, aku ingin ditemani. Bantulah aku, Kresna. Kumohon, jawab pertanyaanku tadi. Baik. Menurutku, kewajiban seorang menantu yang paling utama adalah berbakti dengan tulus kepada mertua sebagaimana mertua juga mengasihinya dengan tulus. Terbukti, anak yang dicintai begitu saja diserahkan kepada orang yang bukan saudara ataupun tetangga yang jelas dikenalnya.
Begitu tulusnya kepercayaan seorang yang disebut mertua kepada seorang yang baru saja dikenalnya yang disebut menantu. Itu jawabanku, Paman. Bagaimana menurutmu? Aku belum merasakan hal itu. Maksud Paman? Sebagai orang yang sudah tua dan menjadi mertua, aku belum merasakan tulusnya bakti seorang menantu sekalipun, meski aku sudah memiliki 3 menantu. Oh, maaf. Ini masalah keluarga Paman. Aku tidak berhak ikut campur. Aku mohon diri, Paman. Tunggu dulu, Kresna. Aku masih akan menanyakan sesuatu. Tunggu. Jika masih tentang menantu, aku tidak mau. Bukan. Ini hal lain. Sungguh. Bukan tentang menantu, Kresna. Tentang apa, Paman? Begini, Kresna. Menurutmu, pantaskah aku menjadi seorang kusir? Menjadi kusir? Ya, menjadi kusir kereta. Aneh. Pertanyaan yang aneh. Mengapa Paman baru menanyakannya sekarang? Sungguh sudah terlambat. Terlambat? Apa maksudmu? Iya, terlambat, Paman. Maaf, Paman. Bukankah sejak menikahi Bibi Setyawati, berarti Paman Salya telah menjadi kusir? Paman menjadi kusir yang mengendalikan jalannya kereta rumah tangga yang ditumpangi Bibi Setyawati. Bukankah sejak dinobatkan sebagai pimpinan di Madaraka, Paman adalah kusir? Paman Salya adalah kusir yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kereta pemerintahan di Madaraka. Kenapa baru menyadarinya sekarang? Bukan itu. Maksudku bukan itu, Kresna. Ini kusir yang sebenarnya. Pantaskah aku menjadi kusir kereta? Kusir kereta perang? Oh ya? Siapa yang menyuruh Paman menjadi kusir kereta perang? Duryudana, menantuku satu-satunya yang paling kaya dan paling mulia itu. Oh, lalu siapa yang akan menggunakan kereta perang itu? Basukarna, menantuku satu-satunya yang paling gagah dan paling tampan di dunia itu. Kenapa Paman membohongiku? Aku tidak berbohong, Kresna. Duryudana memang meminta aku menjadi kusir kereta perang Basukarna yang sudah diangkatnya menjadi Panglima Astina. Bukan itu maksudku, Paman. Tapi ternyata Paman masih bertanya tentang hal yang berhubungan dengan menantu dan mertua. Maaf. Sekali lagi, aku tidak berhak ikut campur, Paman. Tapi Kresna, kumohon, jangan pergi dulu. Jawab dulu pertanyaanku yang terakhir. Siapa yang akan pergi, Paman? Aku masih di sini. Tenanglah. Terus terang aku bingung, Kresna. Menurutku, sebenarnya Paman sedang tidak bingung. Paman hanya terlalu lama berpikir, menimbang-nimbang mana yang harus dipilih, sehingga membingungkan diri sendiri. Memilih apa, Kresna? Aku sedang tidak memilih. Maaf jika aku lancang, Paman. Daripada bertele-tele, lebih baik kujelaskan saja. Begini, Paman, jujurlah, bukankah Paman sangat ingin membalas kematian Burisrawa, putra bungsumu? Bukankah Paman sesungguhnya juga khawatir dengan masa depan Banowati jika Duryudana kalah? Bukankah Paman juga sama khawatirnya terhadap Surtikanti jika akhirnya Basukarna gugur di Pabaratan? Bagaimana kau bisa tahu? Itu tidak penting, Paman. Yang penting, Paman harus bangga bahwa Burisrawa telah gugur sebagai pahlawan. Dia korbankan nyawa untuk melindungi keluarganya, kakak kandung dan kakak iparnya. Pantaskah disesali? Sekarang Basukarna akan maju menjadi panglima. Jika Paman tidak mau menjadi kusirnya, berarti sudah rela Surtikanti menjadi janda. Dia bukan anak kecil yang harus selalu dijaga.
apalagi oleh mertuanya. Ingat Paman, ingat. Kekuatan Astina tinggal bergantung pada Basukarna dan Paman sendiri. Jika kalian sudah tidak bisa disatukan, ini isyarat bahwa Astina akan kalah. Satu lagi, Astina berarti juga kemuliaan bagi putrimu. Dari dada seorang wanita tua pun keras terdengar gemuruh perang. Dari mata bening wanita tua pun jelas nampak betapa sengitnya pertempuran. Kunti bukan hanya menyaksikan, Kunti bahkan sedang berperang. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Entah kapan perang itu akan usai. Mungkin segera datang waktunya, mungkin juga tak akan pernah tiba. Karena perang hanya selalu bermula dan akan terus ada. Mengapa kau harus ada? Mengapa harus kau libatkan anakku? Mengapa harus ada yang kalah dan menang? Kau tahu, di kedua sudut itu ada anakku. Keduanya anakku. Jika aku menginginkan keduanya menang, apakah kau dapat membantuku? Oh Tuhan. Ibu, aku datang untuk meminta restumu. Restuilah anak lelakimu. Aku maju ke medan perang untuk menunaikan kewajiban mulia. Kau harus bangga, Ibu. Iya, Ibu bangga karena Ibu, putramu datang memohon restu. Restuilah Arjuna maju ke medan laga. Oh Arjuna, kau tahu siapa yang ada di depan ibumu ini, nak? Ya, aku mengenalnya. Dia putra Paman Adirata. Bukan Arjuna. Ya, aku memang bukan hanya putra Adirata, Arjuna. Aku Basukarna, Panglima Astina. Dia kakakmu, Arjuna. Bukan, Arjuna. Aku musuhmu karena kau Panglima Amarta. Bukan, Arjuna. Dia saudaramu. Basukarna anakku dengan Surya. Kalian saudara. Mimpi apa lagi aku ini? Aku mohon diri, Ibu. Kutunggu kau di Kurusetra, Arjuna. Tunggu karena urungkan perang ini, nak. Karena kau dengar ibu. Oh Tuhan. Aku juga mohon diri, Ibu. Doakan aku. Tunggu dulu, Arjuna.
Andai saja aku boleh memilih itu. Mari kita selesaikan perang ini. Bersiaplah menerima kekalahanmu, Arjuna. Sorak-sorak manengker kumuro, sorak-sorak manengker kumuro. Suarane wadya gembyak gembira, prang Bratayuda prang Pandhawa. Pramet negara Astina balane, Kurawa gugur madyane Malakan. Pandhawa, Pandhawa, Pandhawa kuning prang Bratayuda. Sorak-sorak manengker kumuro, sorak-sorak manengker kumuro. Suarane wadya gembyak gembira, prang Bratayuda prang Pandhawa. Pramet negara Astina balane, Kurawa gugur madyane Malakan. Pandhawa, Pandhawa, Pandhawa kuning prang Bratayuda. Manengker kumuro, sorak-sorak manengker kumuro. Suarane wadya gembyak gembira, Sang Bratayuda prang Pandhawa. Rebut negara Astina balane, Kurawa gugur madyane Malakan. Pandhawa, Pandhawa, Pandhawa kuning prang Bratayuda. Ibu, aku menang, Ibu. Aku telah berhasil menjadi prajurit. Kau harus bangga, Ibu. Maafkan aku. Aku telah kalah. Aku kalah melawan ambisiku sendiri. Maafkan aku.
Maafkan aku, Basukarna. Nyalakan lampunya, nyalakan lampunya. Nyalakan lampu. Wow, keren, keren.